karena Mas Aji nggak pernah ngeluh. Mas Aji nggak pernah ngeluh sakit dadanya baru kali ini. Jadi serangan jantung tak pernah pandang bulu. Penyakit ini bisa menyerang siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena sifatnya yang tak terdeteksi, membuat penyakit ini kerap diabaikan. Tidak salah kalau serangan jantung disebut pembunuh manusia nomor 1. Serangan jantung yang mematikan itu dialami aktor dan politisi Adji Mas Said. Siapa sangka, rupanya sudah bertahun-tahun ia mengidap penyakit jantung koroner. Sampai akhirnya penyakit itu merenggutkan jiwanya pada hari Sabtu dini hari 5 Februari 2010 lalu. Tim dokter Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan yang menangani Adji mengungkapkan ihwal penyakit jantung artis dan politisi itu yang sudah mencapai tahap sindrom koroner akut. Menurut Dr. Edi Sunar Juniarto, penyakit seperti ini memang sulit terdeteksi oleh si penderita. Itu kan cuma faktor pencetus aja, itu bisa macam-macam. Orang tidur aja bisa kena serangan jantung. Sedang tidur kan sering ada cerita orang tidur pagi-pagi, loh kok nggak bangun lagi, itu serangan jantung juga sama aja. Jadi memang memang yang jantung koroner itu nggak sederhana, nggak gampang kelihatan ya, karena yang susahnya kan karena yang menderita itu nggak ngerasa menderita, itu yang jadi banyak pasien jantung itu rasanya seperti Anda bilang sehat-sehat aja gitu. Apa yang dialami Adji memang terbilang kasus langka, karena selama ini para penderita jantung koroner kerap merasakan sakit di bagian dada. Biasanya rasa nyeri di dada akan muncul setelah bekerja keras. Namun perlu dicatat, kejadian seperti itu tidak langsung berujung pada kematian. Berbeda dengan Adji, ia langsung tewas begitu terkena serangan jantung. Jadi kalau masuk itu 23.45 meninggalnya kan? 22.45. 22.45 meninggalnya. Dinyatakan 00. meninggal jam 40. 00.45 apa 00.50. Iya, hampir. Itu memang cepat sekali, makanya kita sebut sebagai serangan jantung mendadak itu ya. Sulit membayangkan jika Adji memiliki gangguan jantung, karena selama hidupnya, pria berhidung mancung ini gemar berolahraga. Selain sepak bola yang rutin ia lakukan, ia juga penggemar olahraga arum jeram. Sekedar mengingatkan ketika menikah dengan Reza Artamevira tahun 1999 lalu, selain menggelar akad nikah di Masjid DPR Senayan Jakarta, Adji Reza juga merayakan dengan olahraga arum jeram. Olahraga tampaknya memang menjadi tuntutan utama bagi Adji yang sehari-hari hidupnya penuh dengan kesibukan. Sejak pagi ia sudah berkantor di gedung DPR Senayan Jakarta. Setelah itu, ia menjalani berbagai rapat dan pertemuan hingga larut malam. Adji yang rutin berolahraga dikenal sebagai artis dan politisi yang menganut hidup sehat. Hidupnya hanya berkutat di urusan keluarga, kerja, dan olahraga. Tidak terbayangkan Adji yang gemar olahraga dengan doktrin hidup sehat bisa terkena sakit jantung koroner. Bagaimana pula orang yang hidup sebaliknya? Adakah sakit jantung Adji karena faktor keturunan? Saya nggak pernah mendengar Adji mempunyai keluhan apa-apa. Setahu saya itu Adji sehat sekali dan dia memang suka berolahraga. Jadi selama ini saya tidak pernah mendengar dia keluhan. Adji dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan pada hari Jumat lalu pukul 10 malam lewat 45 menit. Namun pada pukul 11 malam kondisi Adji memburuk. Ia mengalami kejang-kejang. Saat itu tim dokter langsung memberikan napas buatan. Tindakan penyelamatan jiwa Adji dilakukan para dokter dan keluarga secara maksimal. Bahkan dokter sempat memulihkan kondisi Adji walau hanya sebentar. Setelah itu Adji kembali mengalami masa kritis. Jadi lumayan lama masuk itu kan 22.45. Proses sampai terjadi kegawatan yang fatal itu kan sekitar jadi hampir 30 sampai 40 menit kemudian dari masuk pertama ke rumah sakit ya kalau nggak salah. Berat ya. Iya yang sampai yang ya kan masuk kan dengan sakit dada terus dikasih obat
reda, kita periksa, terus tenang kan ya, udah tenang kita periksa, Buruk lagi. jam 23.15 atau 23.20 tuh tiba-tiba kejang, itu yang memburuk, itu langsung kita resusitasi. Jadi itu kan cepat sekali, itu cuma 40 menit atau 35 menit lah dari awal masuk. Resusitasi juga cukup lama, 40 menitan Iya. lebih itu kita resusitasi, dan kemudian akhirnya ya dinyatakan, kita kan ada waktunya juga. Ini sudah lebih daripada yang seharusnya, biasa setengah jam sudah selesai, tapi ini kita teruskan sampai maksimum. Tapi ya mungkin Allah berkehendak lain, akhirnya beliau tidak dinyatakan tidak tertolong. Dihempas ke lembang. Namun akhirnya dokter menyatakan nyawa Aji tak tertolong lagi. Tepat pukul 1:40 dini hari, Aji dinyatakan meninggal dunia. Udah. Tadi udah tersenyum, udah ketawa-tawa. Tadi saya ngelawak ke dalam. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi menjadi penanda telah ditunaikannya janji keluarga pada mendiang Aji, yakni sebuah janji untuk mengadakan pengajian dan khatam Quran di peringatan setahun wafatnya Raden Suyono ayahanda Aji. Janji itu terbayar tunai Selasa malam kemarin di kediaman Aji di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Selasa malam digelar pengajian. Khatam Al-Quran sendiri sudah dilaksanakan sejak jam 10 pagi Selasa kemarin di tempat yang sama. Hari ini sebetulnya adalah 1 tahunnya Bapak Suyono meninggal. Ketika Aji masih ada, dia selalu
mengatakan kepada ibu saya, mengatakan kepada Angie juga bahwa dia niat sekali untuk mengadakan acara 1 tahun peringatan Pak Suyono wafat dengan menghatamkan Quran. Tapi pada akhirnya kan Aji tahun ini juga menyusul ayahnya beberapa hari sebelum itu. Maka kami tetap melaksanakan apa yang menjadi niatan Aji ketika itu. Bukan hanya keluarga yang hadir di kediaman Aji untuk membacakan doa-doa bagi keselamatan ayahanda Aji Raden Suyono dan Aji sendiri. Di antara handai taulan nampak hadir Haji Komar, rekan Aji dan Angelina di gedung DPR. Saya memberikan semangat sama Mbak Angie. Saya mendengar ada keinginan Mas Aji kepingin jadi sekjen PSSI. Harapan tinggal harapan, tetapi ada Kianu sekarang yang merupakan representasi dari Haji Mas Said almarhum. Kianu adalah Haji Mas Said kecil. Itulah menjadi pijakan semangat. Saya harapkan menjadi spiritual, semangat spirit dari dalam untuk tetap melangkah ke depan. Saya harapkan Mbak Angie pada saatnya menjadi orang yang mampu merealisasikan apa yang menjadi harapan, obsesi, impian suaminya tercinta. Seperti diakui Haji Komar, Angelina sempat menyungging senyum kecil saat digoda tentang cerita lamanan manis akan pertemuannya dengan Haji Mas Said pada Selasa malam kemarin. Meski begitu, tidak seperti acara tahlilan sehari sebelumnya. Angelina tampak belum siap berbicara banyak kepada wartawan Selasa malam kemarin. Angelina diakui pihak keluarga masih dalam kondisi batin yang belum stabil. Tadi udah tersenyum, udah ketawa-tawa. Tadi saya ngelawak ke dalam. Iya, habis tahlilan saya ngelawak, sengaja emang saya mau cairkan suasana supaya Mbak Angie kembali ke kekuatannya. Jadi wanita yang punya baju kesatria baja hitam. Ya, Angie tadi pertama ya dia senyum-senyum, tapi ketika Pak Komar mulai dengan gurauan bagaimana ketika Aji naksir, Angie senyum-senyum sambil mengusap air matanya, mungkin dia terharu juga ya. Tapi tahu aja dong Komar ya Komar gitu loh. Jadi dengan kekocakan tadi dengar kan semuanya gitu, akhirnya Angie juga كاملة وإلى حضرة حبيبنا وشافنا قرة أعيننا على سيدنا مولانا